Biasanya rata-rata orang sales itu bawa kartu nama, ya kan? Kartu nama itu sudah umum, ya. Semua orang sales di dunia ini pasti kalau kita ketemu dengan orang baru yang belum kita kenal, kita kasih, Pak, ini kartu nama saya, Bu, ini kartu nama saya, silahkan disimpan. Biasanya rata-rata customer gimana? Oh iya Pak Hendra ya, ya Pak Hendra, terima kasih ya Pak ya. Nanti saya hubungi kalau ada apa-apa. Oke, masukin ke tasnya dan sebagainya. Mungkin sudah berapa tahun lupa tuh terima kartu nama. Ya, apakah Anda juga merasa seperti itu? Anda dikasih kartu nama, begitu Anda lihat 5 tahun lagi, ini orang ini ketemu di mana ya? Siapa ya? Oh iya ya, oh saya baru ingat. Udah lama banget nggak pernah dihubungin, kan gitu ya. Berarti artinya, dari sejak Anda kasih kartu nama, sampai orang mau transaksi dengan Anda, itu butuh bisa jadi mungkin 10 tahun kali ya. Kalau Anda nggak remind mereka, kalau Anda nggak kasih mungkin konten-konten yang Anda buat di sosial media dan YouTube, ataupun TikTok, dan Instagram, dan sebagainya, mungkin mereka udah lupa tentang Anda. Ya, if they don't know you, if they don't even know you exist, apakah mereka akan beli dari Anda? Enggak kan, basically ya. Kartu nama sih oke, tapi saran saya bukan hanya kartu nama. Instead of that, saya kasih small gift. Small gift yang saya kasih adalah 5 juta voucher. Jadi biasanya kepada prospek yang datang untuk ketemu saya, dia sudah lihat dari YouTube, dia sudah lihat dari Instagram, mungkin dari TikTok dan sebagainya. Instead of kartu nama, Pak, this is a small gift for you. Thank you for allocating the time to see me. I have this voucher for 5 million untuk just in case kalau Bapak butuh program dari saya atau mau beli produk-produk saya, Bapak sudah dapat voucher 5 juta. Ini simpan aja, Pak. Masa berlakunya sekitar 6 bulan dari sekarang. This is for you. Oke, small gift bisa macam-macam, bisa voucher ya. Saya dalam hal ini pakai voucher. Anda bisa pakai mungkin hadiah kecil, misalnya coklat kecil ataupun apapun yang kreatif, ballpen atau apapun. Anda bisa lakukan dengan sangat kreatif ya. Pada saat Anda ketemu prospek, Anda harusnya bisa berbeda. Supaya apa? Karena kalau kita sama dengan sales yang lain, customer bisa jadi lupa sama Anda. Siapa ya? Ini salesnya siapa ya? Namanya siapa? Lupa ya. Tapi kalau kesan pertama saja Anda sudah kasih sesuatu yang beda, bisa jadi mungkin customer bilang, ini beda ya, ini sesuatu, saya kasih dikasih small gift aja, atau mungkin kasih coklat kecil aja, wah, atau mungkin pas customer bawa anaknya gitu kan, Ibu silakan ini buat anaknya ya, ini permen kecil, mungkin anaknya suka, senang, wah, ini satu kesan pertama yang bagus. Itu yang pertama. Nah, bisa jadi mungkin instead of kartu nama ya, saya biasanya kasih thank you card. Tadi pertama small gift, yang kedua bukan hanya kartu nama tapi thank you card. Thank you card adalah begini, Pak, terima kasih Bapak sudah mau datang ketemu saya ataupun kita bisa bertemu saat ini. Ini thank you card buat Bapak. Just in case kalau nanti mungkin teman-teman Bapak juga ada yang mau beli produk dengan saya dan sebagainya, ternyata mereka butuh, Bapak kenalin dengan saya, nanti deal Bapak dapat referral fee ya. This is a bonus for you lah ya kan. Bukan artinya Bapak harus kenalin saya, enggak, tapi just in case kalau Bapak punya teman yang mungkin bisa ada benefit kalau beli produk dari kita, nah Bapak bisa gunakan referral code ini buat jadi referral fee buat Bapak. So maybe it's a win-win for you also. Ya, this is a thank you card and also a referral code for you. Kalau Anda seorang sales, saat ini pastinya Anda juga punya konten-konten yang ada di TikTok, Instagram, YouTube mungkin. Ya, mungkin Pak, silakan Pak, di situ juga ada video-video saya, Bapak bisa cek juga. Basically Bapak ingin tahu apa yang bisa kita bantu klien-klien kita, silakan nonton video-video saya. Nah, setelah customer terima thank you card dan juga referral code, dia akan simpan karena bisa jadi ini bisa berguna buat dia, ya kan? Jadi mungkin dia nggak simpannya cuma di meja, tapi mungkin simpan di dompet karena ini berguna, gitu kan? Terus di situ ada konten-kontennya, di situ ada referral code dan sebagainya. Ya Pak, ini kalau Bapak gunakan lumayan Pak, bisa dapat sekian persen. Ya, bukan hanya motivasi untuk dapat itu sih, tapi kita bisa bantu teman-teman kan, lumayan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Anda pernah nggak ketemu orang sales, atau mungkin Anda ingat nggak orang sales yang dimana Anda beli komputer dengan dia, ya kan? Anda beli komputer satu set gitu kan, laptop ataupun satu set desktop dan sebagainya, lengkap semua dengan printer dan sebagainya. Anda masih ingat nggak nama salesnya siapa? Jangan-jangan Anda lupa. Iya ya, siapa ya? Saya belinya di mana ya? Udah lama tuh. Ya mungkin udah 5 tahun yang lalu. Saya lupa namanya siapa. Salesnya siapa yang namanya? Lupa tuh. Ya tapi saya beli di toko A. Mungkin tokonya inget, tapi orangnya lupa. Ya kan? Mungkin tokonya inget, tapi orangnya lupa. Kenapa? Karena mungkin ya nggak pernah dihubungin, nggak pernah dikontak, nggak pernah di-touch gitu kan. Ya bisa jadi Anda yang menjual komputer juga udah lupa customer yang mana. Karena saya jual komputer ke lebih dari mungkin 1000 customer dari mungkin 5 tahun ini. Jadi saya udah lupa yang mana, ya kan? Pertanyaannya begini, ya. Kalau Anda lihat hotel, ya di hotel itu service
sangat dijunjung tinggi ya. Kalau Anda datang ke hotel kan pasti ya, misalnya Anda drop barang Anda di hotel gitu kan, pas Anda masuk ke dalam sebuah hotel ya, pasti si porter segala macam bawain barangnya ya, lalu anterin ke lift, bawain masuk ke kamar dan sebagainya. Itu kan Anda menginap di hotel berapa sih satu malam? Ada yang mungkin 500.000, 600.000 ya, ada yang 800.000 ya, hotel bintang 3 lah mungkin kan gitu ya. Jadi ya udah, Anda diservis dengan sedemikian baik oleh pelayan di dalam hotel tersebut ya kan. Anda mau breakfast, silakan Pak, ini mejanya, Bapak mau diambilkan apa, kopi atau teh gitu kan, Anda dilayani ya, room service 24/7 gitu kan. Bapak mau pesan apa, minuman yang hangat atau apa ya kan, Bapak kalau ada apa-apa silakan hubungi kami, perlu apapun silakan hubungi kami gitu kan. Anda menginap satu malam 800.000 tapi pelayanannya begitu bagus. Ini customer Anda beli sama Anda 20 juta, tapi Anda nggak pernah telepon, Anda nggak pernah hubungin, Anda nggak pernah kontak, ya kan? Lupa. Jadi customer kira-kira gimana akan ingat Anda kalau Anda sendiri tidak ingat mereka, kan gitu ya? Jadi yang ketiga saran saya adalah Anda in touch dengan mereka. Pak, gimana? Sudah beli komputer dari kami? Ada keluhan apa? Ada kendala apa? Apa yang bisa kami bantu lagi supaya mungkin Bapak lebih lengkap lagi ya yang Bapak butuhkan. Apakah sudah oke Pak? Printer sudah, tintanya gimana? Oke Pak, aman Pak. Terus ada kendala apa komputernya saat ini gitu kan? Apakah Bapak sudah tahu kita ada fitur-fitur yang terbaru, kita punya software yang terbaru, ini bisa mempercepat, bisa merawat juga. Kita punya satu sistem Pak supaya laptopnya ini bisa kita rawat dengan baik. Jadi kita ada satu maintenance service dari kita, setiap 4 bulan sekali kita akan datang di sana. Ini no charge at all Pak. Cuman kita maintenance aja just in case kalau misalnya namanya komputer dipakai setiap hari takutnya ada kendala dan sebagainya. Jadi kita ada 4 months service maintenance, it's totally free ya, it's untuk berikan layanan yang terbaik khususnya untuk para customer kita yang membeli komputer yang di atas 20 juta seperti Bapak. Nah, itu kan satu service yang bisa kita berikan kepada customer gitu kan. Jadi artinya apakah kita hanya jual produk atau kita sebetulnya bukan hanya produk, tapi kita juga berikan service kepada customer. Nah, customer yang dikasih service begitu baik, ya bahkan Anda layani dengan begitu, ya sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan, bahkan Anda memberikan lebih dari ekspektasi mereka, apakah kan mereka akan ingat Anda? Apakah mereka akan lebih mengenal Anda? Apakah mereka akan lebih likely, lebih pengen untuk mereferensikan temannya untuk ketemu Anda? Bayangkan kalau Anda sebagai customer, Anda tidak pernah dihubungi, tidak pernah dikontak, tidak pernah di follow up, padahal Anda beli dari supplier tersebut ataupun toko itu ataupun beli dari manapun, Anda rupiahnya cukup besar sampai dengan misalnya ratusan juta, tapi nggak pernah ada yang kontak, nggak pernah ada yang hubungi, nggak pernah ada yang follow up, nggak pernah ada yang kasih gift kecil pun nggak pernah ada, bahkan kue ulang tahun pun nggak pernah dikasih. Jadi apakah Anda akan ingat toko itu? Apakah Anda akan ingat pemiliknya? Kan nggak juga ya. Jadi balik lagi ya, supaya Anda bisa mendapatkan referensi ya, bukan hanya mendapatkan referensi. Pertama-tama sebagai seorang sales, ingat tugas kita bukan jualan, tugas kita adalah membantu customer ya. We don't sell, we close. Closing artinya we give ya sesuatu solusi yang tepat yang mereka cari. Tapi saya masih pikirin dulu ya, apakah paket A atau paket B? Apa sih Bu yang di benak Ibu yang perlu dipikirkan? Iya, kalau paket A kan sebetulnya memang harganya lebih murah, tapi kan mungkin begini. Tapi kalau paket B memang lebih mahal, lebih lengkap sih. Tapi ya itu ya, gimana ya menurut Bapak ya? Oh, gini Pak, kalau saran saya memang setuju sih Pak. Mungkin Bapak bingung pilih paket A apa paket B, tapi Bapak lihat long term gimana? Biasanya kalau Bapak beli produk itu, Bapak lihatnya jangka pendek apa jangka panjang? Ya jangka panjang sih. Nah, seandainya memang yang A itu lebih murah, ya mungkin untuk cash flow saat ini mungkin lebih pas. Tapi kalau Bapak ngelihatnya long term, ya ini yang paket B memang lebih mahal. Tapi kalau long term itu ini lebih kuat Pak, lebih awet. Jadi istilahnya Bapak juga bisa hemat ya. Kalau yang paket A ini mungkin ya sekitar 2 tahun tahannya. Tapi kalau yang paket B, kita sudah ada customer yang beli, itu dia sampai 6 tahun masih oke dan dirawat dengan baik. Gitu ya. Ya, jadi kalau saya sarankan, tapi terserah Bapak ya Pak ya, lebih baik sih kalau Bapak ngelihatnya jangka panjang, lebih baik ambil paket B saja. Gitu ya Pak ya. Itu ya. Iya Pak. Tapi balik lagi terserah Bapak. What do you think? Ya deh, kalau gitu baik aja. Oke Pak, it's a good choice, good decision. I think it's sangat pilihan yang sangat bijak. Nah, closer harus diimbangi bukan hanya dengan memberikan solusi, tetapi juga dengan service. Namanya kalau service kan melayani. Melayani salah satunya yang paling simpel adalah mendengarkan.
Customer komplain A, B, C, kita diem. Ya Bu, iya Pak, iya Bu, iya Pak. Terima kasih Pak atas masukannya, terima kasih. Kita mendengarkan itu juga sudah melayani. Banyak orang yang tidak mau mendengarkan. Customer udah nggak didengerin. Bahkan chat panjang nggak dibaca, nggak direspons. Ya mungkin diresponsnya lama karena tahu itu negatif. Sebetulnya ya kita hadapi aja. Oke Pak, terima kasih atas komplainannya. Saya mohon maaf atas apa yang menjadi mungkin ada kesalahan dan sebagainya, miskomunikasi. Tapi basically terima kasih atas inputannya Pak. Sebagai gift for you, we give you voucher ya 5 juta ya kan untuk kompensasi ini ya. Nah itu kan orang yang tadinya marah, dengan cara Anda respon dengan baik, orang jadi merasa, iya ya kok responnya bagus ya. Terima kasih loh ya dengan respon bagus. Iya ya, nggak apa-apa, terima kasih juga Pak. Enak kan? Nah setelah itu dia mungkin berapa hari kemudian, wah asik ya servisnya bagus. Dia jadi inget, nah teman saya kayaknya butuh nih. Bisa jadi Anda dapat referensi. Ya, itu contoh. Nah, jadi kesimpulan dari video saya di topik kali ini adalah, apakah Anda saat ini, ya bukan hanya Anda jago jualan. Ya, kalau jago jualan tapi servis nggak bagus, Anda bisa jadi dilupakan oleh customer, atau mungkin customer hanya beli 1 kali dengan Anda karena Anda hanya jago jualan, jago mungkin bisa me-influence customer. Bukan itu tujuannya. Jadi jago jualan itu adalah mungkin orang istilahnya jago jualan. Kalau orang jualan bagus bisa dapat hasil bagus. Bukan itu sebetulnya. Ya, tugas kita bukan jualan. Tugas kita bantu orang lain, ya, bantu orang lain untuk bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ya, orang tuh nggak seneng kalau dijualin. Ya kan, Anda sebagai customer seneng nggak dijualin? Pak, ini Pak ada bonus Pak, ada harga khusus Pak, segala macam, ini mau sekarang Pak. Kan nggak seneng kalau dijualin kayak gitu kan? Orang nggak seneng dijualin, tapi orang seneng beli. So, apa yang kita lakukan sebagai seorang closer adalah kita bukan jago jualan. Kita itu jago untuk bantu, untuk bertanya yang tepat kepada customer, sehingga kadang-kadang kebingungannya mereka, atau kekhawatirannya mereka, keraguannya mereka, bisa teratasi dengan solusi yang kita berikan. Itu tugas kita. Apakah Anda ingin membantu banyak orang, sehingga orang yang kebingungan, punya kekhawatiran, punya keresahan, bisa terbantu gara-gara produk Anda, terbantu gara-gara servis Anda? Kan gitu tugasnya. Berarti supaya kita bisa bantu mereka, ngapain tugas kita? Ya dengerin. Dan dengerin itu adalah pelayanan. Ya, dengerin, kasih respon yang baik adalah pelayanan. Nah, kesimpulan buat Anda saat ini adalah, ingat, untuk kita bisa mendapatkan customer yang solid, ya, sekali lagi bukan jualan, tapi kita bantu customer-customer kita untuk dapetin solusi yang tepat. Dan lakukan 1, 2, 3 punch dari saya. Ya, yang pertama adalah bukan kartu nama, ya, tapi adalah a small gift. Ya, bisa jadi voucher. Oke, ataupun kue kecil, atau coklat, atau whatever it is. It's a box of chocolate, Pak. This is a box of chocolate for you. Ya kan, for your children, dan sebagainya. Bisa small gift. Yang kedua adalah Anda bisa kasih semacam thank you card, yang di situ juga bisa isinya referral code. Jadi, Bapak bisa gunakan kartu ini as this is my thank you card for you, dan Bapak bisa gunakan ini ya sebagai referral code. Kalau Bapak punya teman-teman yang nantinya bisa Bapak refer ke saya, Bapak mendapatkan referral fee. Tapi tentu motivasinya bukan untuk dapat referral fee ya. Motivasinya Bapak ingin bantu teman Bapak karena teman Bapak lihat pusing, khawatir dan sebagainya. Bapak lihat mereka perlu dibantu, terus Bapak kenalkan ke saya, ya sebagai kompensasi ya saya kasih referral fee buat Bapak. It's a professional thing, Pak. Dan yang ketiga adalah kita harus follow up. Bukan kita cuma biarkan mereka sudah beli 20 juta, 30 juta, biarkan mereka nggak pernah dihubungi, nggak pernah di-touch, nggak pernah di-follow up. Mereka nggak ingat Anda. Kalau mereka nggak ingat Anda, bagaimana mereka akan refer ke Anda, dan bagaimana mereka akan beli balik ke Anda. Jadi, lakukanlah follow up, touch dengan baik, berikan service yang baik. Semoga bisa bantu Anda, sukses selalu, dan salam pengusaha.